Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwah di program membaca terjemah tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Alhamdulillah kita di penghujung pembahasan mengenai tentang materi-materi tambahan tentang ulumul Quran dan suplemennya. Dan alhamdulillah kita sampai kepada suplemen yang kedua, perihal tentang ta'awud. Marilah kita awali terlebih dahulu majelis kita dengan membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk ulama-ulama kita, terkhusus Al-Fadil, Al-Kiram, Al-Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempat yang mulia dan membalas semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi karya beliau ini menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'adzah. Isti'adzah itu adalah istilah ketika seseorang membaca kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Ya. Mari kita mulai terlebih dahulu dengan kalimat yang seperti biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang pertama, penjelasan mengenai isti'adzah adalah makna dari isti'adzah. Makna isti'adzah artinya aku, sang pembaca, ya, ketika mengatakan a'udzu, maka dia dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejahatan syaitan yang terkutuk dan kejahatan syaitan yang tercela. Terkutuk, tercela, bisa kejahatannya juga termasuk mungkin tercela ini kembali kepada syaitan itu sendiri. Agar dia tidak menyesatkan aku. Supaya syaitan tidak menyesatkan kita. Ya. Atau setan tidak mampu untuk merusak diriku dalam urusan agama dan dunia, atau menghalang-halangiku melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadaku, atau mendorongku melakukan perbuatan yang terlarang bagiku. Kalau kita membaca ta'awudz, nanti harapannya adalah kita ini terbebas dari halangan setan ketika kita mau melakukan perintahnya Allah. Dan kita terhindar dari dorongan setan di dalam melakukan perbuatan yang terlarang, yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rajim, terkutuk, di sini dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kutukan atau bisa diartikan sebagai kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada sesuatu, kepada seseorang atau orang lain. Dan itu bisa berupa laknat, sumpah, ataupun doa. Taib. Dilanjutkan di arti makna ta'awudz itu adalah sesungguhnya hanya Tuhan semesta alam saja yang dapat menghalangi dan mencegahku, mencegah perbuatan kita. Ayyuhal ikhwah, kata syaitan yang artinya dalam bahasa Indonesia setan adalah bentuk tunggal dari kata syayatin.
Setan disebut demikian karena ia jauh dari kebenaran dan selalu durhaka. Ar-rajim artinya yang dijauhkan dari kebaikan, dihinakan, dan yang dikenai kutukan dan cacian. Jauh dari kebaikan, dihinakan, dikenai kutukan dan cacian. Baik. Berikutnya ayyuhal ikhwah, yang kedua mengenai ta'awud, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristi'adzah. Apa tadi isti'adzah? Yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nahl ayat ke-98. Izinkan kami membacakan bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Baik. Maksud dari ayat ini adalah apabila kita hendak membaca Al-Quran, maka kita membaca isti'adzah. Kita diperintahkan untuk membaca isti'adzah. Surah ke-33, surah Al-Mu'minun. Ayat ke-96 sampai 98 yang berbunyi idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Arti ayat-ayat tersebut adalah tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Dan katakanlah, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Baik ayyuhal ikhwah. Ini semuanya mengisyaratkan bahwa Al-Quran menjadikan penolakan terhadap perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebagai cara untuk mengatasi syaitan dari jenis manusia. Ya, mengisyarahkan kepada kita kalau ada syaitan dari jenis manusia berbuat tidak baik kepada kita, caranya adalah dengan cara berbuat baik. Buruk dibalas dengan baik. Ini akan terhalang dari keburukan itu. Dan menjadikan isti'adzah sebagai cara untuk mengatasi syaitan dari jenis jin. Nah, sebagaimana aplikasi perintah ini di dalam sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa apabila memulai salat, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah lalu berucap,
A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, dari dorongannya, tipuannya, dan semburannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, bisa dilihat di kitab Nailul Autar ayat halaman 196 sampai 197 juz 2. Ibnu Munzir berkata, bagaimana perkataan beliau? Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa sebelum membaca Al-Quran, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya berucap, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik, ayo ikhwan. Mengenai bacaan ta'awudz, kalimat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sebab kalimat inilah yang terdapat di dalam kitabullah. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, berikutnya ayo ikhwan. Hukum membaca isti'adzah. Menurut jumhur ulama, hukumnya adalah mangzub. Ya, mangdub, yaitu sunnah. Dalam setiap kali membaca Al-Quran di luar sholat. Adapun di dalam sholat, mazhab Maliki berpendapat bahwa makruh membaca ta'awudz dan basmalah sebelum Al-Fatihah dan surah. Kecuali dalam sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, baik itu tarawih, witir ataupun yang lain. Dalilnya adalah hadis dari Anas. Dari Anas, Nabi kita Abu Bakar dan Umar dulu memulai salat dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini hadis muttafaq alaih. Mazhab Hanafi bagaimana membaca ta'awudz di dalam salat? Mazhab Hanafi mengatakan bahwa bacaan ta'awudz dilakukan dalam rakaat pertama saja. Mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Ahmad, yaitu mazhab Hambali, berpendapat bahwa disunahkan membaca ta'awudz secara samar pada awal setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Kalau mazhab Maliki makruh, mazhab Hanafi mengatakan bahwa bacaan ta'awudz cukup di rakaat pertama. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab murid beliau yang bernama Imam Ahmad ibn Hanbal, ini setiap rakaat ya sebelum membaca Al-Fatihah. Kalau zuhur berarti membaca ta'awudz 4 kali. Nah, para ulama berijma bahwa ta'awudz bukan bagian dari Al-Quran, juga bukan termasuk ayat di dalam Al-Quran. Baik, ayo ikhwah. Jadi ada hal yang penting yang saya dapatkan sebagai pribadi saya, bahwa membaca ta'awudz di setiap sholat. Kemudian juga makna ta'awudz. Jadi setiap waktu kita berusaha untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kapan Allah memerintahkan kita beristi'adzah, ya kan? Kemudian bagaimana kita menolak perbuatan buruknya setan dari jenis manusia dengan perbuatan baik. Kemudian berlindung dari godaan setan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ayyuhal ikhwah, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini perihal suplemen tambahan yang kedua dari tafsir Al-Munir ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.